Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik. Semuanya sehat? Ya, sehat. Untuk pertemuan kali ini, kita sudah menuju ke pelajaran 2. Ya, kita ke pelajaran 2, yaitu tentang asik bisa membaca surat An-Nasr. Ya, anak-anak sudah bisa baca semuanya? Ya, sebagian sudah, ada yang belum. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya, mari kita belajar tentang surat An-Nasr. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Surat ini termasuk surat pendek yang mudah dihafalkan anak-anak. Ya, agar kalian semua itu cepat hafal atau tidak segera hilang hafalannya, bacalah berulang-ulang. Ya. Kalau kalian membaca berulang-ulang, nanti insya Allah kamu akan hafal. Nah itu caranya seperti itu anak-anak. Kemudian surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Ya, hanya 3 ayat anak-anak. Kata An-Nasr berarti pertolongan yang diambil dari ayat pertama. Surat ini menerangkan bahwa atau tentang berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih oleh Rasulullah SAW dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam pada saat itu. Nah, anak-anak, pastikan segera bahwa kamu mampu menghafalnya ya surat An-Nasr ini. Karena mengapa? Karena surat An-Nasr hanya 3 ayat. Itu anak-anak. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Nah, mengapa? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, An-Nasr yang berarti pertolongan, hal itu sesuai dengan kandungan yang menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Nah, surat An-Nasr itu menceritakan tentang peristiwa Fathul Makkah. Ya, yang artinya adalah penaklukan kota Mekah. Ya, pada waktu itu kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Nah, maka melarang Nabi dan para umatnya atau umat Islam masuk ke kota Mekah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin masuk ke kota Mekah dengan damai. Nah, karena sudah ada Fathul Mekah, ya, nah sudah terbukanya kota, ditaklukkan kota Mekahnya, maka Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin masuk kota Mekah dengan damai. Nah, Nabi Muhammad mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Ya, pada saat itu Nabi Muhammad hanya mengajak menyembahnya hanya kepada Allah. Jadi surat An-Nasr. Kemudian lanjutannya adalah penduduk kota Mekah itu menerima ajakan Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, dengan demikian, setelah mengetahui sejarah atau cerita dari surah An-Nasr, mari kita teruskan dengan membaca surat An-Nasr dengan makhraj yang benar. Sebelum membacanya, kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah bacaan dari surat An-Nasr. Kemudian artinya, tadi dari tahu dan basmalah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian artinya yang ayat 1 yaitu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh dia Maha penerima taubat. Nah, itu artinya anak-anak. Surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Nah, ketika membaca kalim-kalim dalam surah An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhraj dan tajwid. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sedangkan tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat. Apakah dibaca panjang atau pendek? Apakah dibaca terang atau mendengung? Ya. Untuk itu, perhatikan ketentuan-ketentuan berikut. Nah, ini yang pertama, kita perhatikan bacaan qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu ada 6, anak-anak. Ada 5, yaitu huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Huruf-huruf tersebut jika disukunkan harus dibaca memantul, bukan mentribel, mantul. Kemudian yang kedua, melafalkan huruf shad, ya. Berbeda dengan lafal huruf sin. Harus ya huruf shad itu membacanya dengan bibir agak ke depan, seperti hendak bersiul. Ya. Shad. Kemudian yang ketiga, panjang pendeknya juga harus diperhatikan seperti kita membaca. Nah, coba kita baca ayat berikut dengan makhraj dan tajwid yang benar. Ya, coba. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kira-kira bisa anak-anak? Ya, itu adalah kaitannya tentang surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Kita sudah tahu ceritanya, sudah tahu kisahnya. Nah, kita juga harus bisa membacanya dengan benar, baik itu makhrajnya maupun tajwidnya. Nah, mungkin itu dulu anak-anak yang kita pelajari untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, jangan lupa tetap belajar kalian semuanya, supaya nanti pada pertemuan yang akan datang, kalian sudah hafal surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Nah, begitu ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya, akhiri. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat dan terima kasih. Kita tutup. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.